Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Magister Agama Islam selaku dosen pengampu matkul filsafat pendidikan Islam, dan tak lupa teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan Islam yang berjudul konsep-konsep ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Baik, jadi saya di sini sudah berbekal dengan peta imajinasi bikinan saya sendiri, dan di dalam bab konsep ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam ini ada 6 poin penting yang harus kita pelajari. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian ilmu pendidikan. Dan di sini tertulis bahwa ilmu pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari suatu prinsip, metode, dan praktik dalam proses mendidik serta mengembangkan potensi individu. Dan ilmu ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, di aspek kedua atau di nomor 2 tertulis ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam. Jadi, apa saja yang ada di ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam? Di sini tertulis ada 3 poin. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Jadi yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat pendidikan Islam, termasuk konsep dasar pendidikan, tujuan, dan sifat manusia dalam pandangan Islam. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Jadi epistemologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sumber, cara, dan metode memperoleh pengetahuan dalam pendidikan Islam yang didasarkan pada Al-Quran, Al-Sunnah, serta ijtihad. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membahas nilai-nilai dalam pendidikan Islam, termasuk etika, moral, dan tujuan pendidikan yang diarahkan pada pembentukan akhlak mulia dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada nomor 3 di sini tertulis pentingnya mempelajari filsafat ilmu pendidikan Islam. Jadi memang kita ini harus mempelajari filsafat ilmu pendidikan Islam karena memang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Jadi di sini tertulis pentingnya mempelajari filsafat ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, kita bisa memahami dasar-dasar pendidikan Islam. Jadi bisa memahami landasan konsep, tujuan, dan prinsip pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian selanjutnya, kita dapat menegaskan integrasi ilmu dan agama. Jadi melalui filsafat, kita bisa memahami bagaimana mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama dalam satu kesatuan yang harmonis, sehingga pendidikan itu tidak hanya melulu tentang aspek duniawi, tapi juga tentang ukhrawi atau tentang akhirat. Kemudian selanjutnya, membentuk tujuan pendidikan yang holistik. Jadi filsafat ini membantu merumuskan tujuan pendidikan yang mencakup aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial, sehingga menghasilkan individu yang seimbang antara ilmu dan iman. Oke, terus selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian filsafat ilmu serta pembagiannya. Jadi apa sih pengertian ilmu filsafat itu? Apa pengertian filsafat ilmu itu? Jadi filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang sifat, dasar, dan metode ilmu pengetahuan. Dan filsafat ilmu itu bertujuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan ilmu dan bagaimana ilmu diperoleh, serta kriteria yang membedakan antara ilmu yang sahih dan tak sahih. Oke, langsung saja masuk kepada pembagian filsafat ilmu. Di sini sesuai dengan pemahaman saya ada 4 pembagian dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama ontologi ilmu, yang kedua epistemologi ilmu, yang ketiga aksiologi ilmu, dan yang keempat metodologi ilmu. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 tertulis di sini adalah apa saja sumber-sumber ilmu pengetahuan.
Jadi sesuai dengan yang saya pelajari, di sini ada beberapa sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pengalaman empiris, atau kita bisa memperoleh ilmu itu dari pengalaman pribadi atau langsung turun terjun ke lapangan. Kemudian selanjutnya rasionalitas dan pemikiran logis. Jadi ilmu yang dihasilkan melalui proses berpikir logis dan analitis, dan ini mencakup dedukasi dan induksi dalam berpikir. Kemudian selanjutnya filosofi barat, lalu tradisi dan budaya, dan yang terakhir adalah Al-Quran dan hadis kalau dalam konteks Islam. Jadi sumber pengetahuan bagi umat Islam yang merujuk pada kitab suci Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, klasifikasi ilmu pengetahuan. Jadi klasifikasi ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan pandangan para filsuf dan ilmuwan. Berikut adalah ringkasan klasifikasi yang saya ringkas. Jadi saya tidak menyebutkan semuanya, hanya beberapa saja. Ini menurut dua ilmuwan. Yang pertama menurut Christian Wolff. Yang pertama, ilmu pengetahuan empiris itu meliputi kronologis empiris dan psikologi empiris. Kemudian selanjutnya matematika, itu ada dua juga, ada yang murni dan campuran. Kemudian selanjutnya ada filsafat. Filsafat sendiri juga dibagi menjadi dua, ada spekulatif dan juga ada yang praktis. Kemudian yang terakhir menurut dari Al-Kindi, ini adalah ilmuwan dari sosok ilmuwan dari Islam. Jadi beliau itu memiliki dua klasifikasi, yaitu ilmu manusia dan ilmu ilahiyah. Yang pertama, ilmu manusia adalah ilmu yang diperoleh melalui usaha-usaha dari manusia, dan yang kedua, ilmu ilahiyah adalah ilmu yang berasal langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian adalah penjelasan singkat saya mengenai apa saja konsep-konsep ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.